pengukuhan pengurus DKM Masjid Al-Furqan yang akan dilaksanakan oleh pengurus Dewan Masjid Indonesia se-Kecamatan Geblan. Insya Allah nanti kurang lebih jam 5.30 akan kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di masjid ini menurunkan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami tak bosan-bosan mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa memakmurkan masjid ini, karena kalau bukan kita ya siapa lagi? Kan gak mungkin orang dari luar yang jauh memakmurkan masjid yang kita bangun bersama ini. Untuk itu waktu membangun juga sama-sama, ngisinya juga harus mengadakan program-program yang bisa kita lihat contohnya di Jogokaryan ya, Masjid Jogokaryan Yogyakarta itu luar biasa. Dan kita juga 3 tahun yang lalu sudah sowan ke sana setelah dibanding, dan mudah-mudahan bisa diterapkan di masjid kita, terutama untuk mensejahterakan di lingkungan masyarakat kita yang memang sangat-sangat membutuhkan mengenai ekonomi ya terutama. Jadi kehadiran masjid ini bukan hanya untuk sholat doang dan majlis taklim doang, tetapi kehadiran masjid ini adalah untuk memberdayakan umat, menolong umat di sekitar masjid yang memang sangat-sangat diperlukan. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh jamaah yang insya Allah kemudian nanti akan dibentuk suatu badan Baitul Mal ya. Jadi ini sangat-sangat bagus untuk kita programkan, diprioritaskan dalam program tahun ini. Dan kami juga tidak henti-hentinya untuk mengajak kepada seluruh jamaah, ajak anak kita, istri kita, keluarga kita yang terdekat dulu, baru tetangga kita. Mudah-mudahan dengan kita sering ajak, ya adalah tetangga yang mau ikut bergabung dengan kita. Tujuan kita adalah apa? Untuk mengajak kebaikan, Pak. Memang betul untuk mengajak kebaikan itu berat banget. Diajak ngaji ini Pak berat banget, kaki ini kayak digandulin. Kalau kata saya Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Haji Abudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan saudara-saudara sekalian, para jamaah syukur yang rahimahullah, marilah taklim kita pada pagi hari ini kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini masih di bab toharah, faslul wudu, yaitu masih di bab bersuci di fasal berwudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi wasallam qala alla adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbahul wudu'i 'alal mukarrihi wa kasratul khutta illal masajid wa aqtidharul sholati
pada sholat fadzalikum ribat rawahul Malik wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i. Ini sebuah hadis yang sangat populer di kalangan para fuqaha, para ahli fikih, di mana Rasulullah memberikan satu ajaran yang sangat luar biasa kepada kita semua, yang kalau kita terjemahkan kira-kira ini hadis dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah saya tunjukkan kepadamu hal-hal yang dapat menghapuskan dosa-dosamu? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, sampaikanlah kepada kami. Maka Rasulullah menjawab, qala Rasulullah, sempurnakan wudu, sempurnakan wudu. Di samping menyempurnakan wudu, Rasulullah menyebutkan agar kita juga menghadapi segala kesusahan ini dengan tabah dan sabar. Kemudian Rasulullah melanjutkan, maka setelah Anda wudu, berjalanlah atau mengunjungi masjid, serta menunggu sholat ke sholat yang berikutnya, dari waktu sholat ke waktu sholat. Kemudian Rasulullah menambahkan bahwa hal yang seperti ini adalah perjuangan. Sampai 3 kali disebutkan perjuangan. Ini adalah suatu perjuangan, seperti yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi, bahwa memang berat kita itu menuju ke masjid. Perjuangan Pak, ternyata menuju ke masjid itu perjuangan, sehingga di dalam syarah kitab tafsir atau kitab hadis disebutkan bahwa perjuangan di sini maksudnya adalah berjihad. Berjihad Pak ini. Jadi kalau orang itu sudah menyempurnakan wudunya sudah sempurna, kemudian dia tetap dalam kondisi sabar, walaupun kondisi mungkin persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan apa-apa, dia tetap sabar dan dia tetap tidak mengeluh sedikit pun tentang itu. Kemudian dia berjalan menuju masjid setiap waktu sholat, maka itu termasuk jihad. Ini menurut syarah hadis. Nah, ini menunjukkan bahwa memang perbuatan atau amal yang semacam ini itu tidak ringan, karena dikerjakan sepanjang hidup, sepanjang waktu. Kalau haji itu hanya sekali Pak setahun. Ya, kalau punya duit atau ada yang membiayai ke sana, mungkin 3-4 hari itu selesai. Haji itu hanya 3-4 hari Pak. Ini saudara-saudara kita yang di Mekah itu sekarang ini menunggu saja, ini waktu menunggu untuk masuk hari wukuf. Jadi dimulai tanggal 8 Dzulhijjah, 8, 9, 10. Kalau dia menyempurnakan sampai akhir 11, 12, 13. Jadi ditutup 5 hari pokoknya itu sampai terakhir. Tapi kalau mau nafar awal ya 4 hari
sudah selesai sebenarnya haji itu selesai, dan itu jaminannya haji mabrur itu dahwalal jannah. Nah, yang sholat yang seperti ini itu ringan sebenarnya kalau dari si perbuatan wudhu, nunggu waktu sholat, kita dalam kondisi sabar. Nah, kemudian setiap saat lah, waktu yang setiap saat inilah yang berat untuk melangkah ke masjid. Memang langkah paling berat itu menuju masjid itu yang paling berat. Apalagi yang jauh, yang dekat saja kadang-kadang kita ini kelewat gitu ya. Ini memang berat. Nah, kesempurnaan wudhu itu bagaimana? Mari kita coba kita dalami tentang kesempurnaan wudhu. Di beberapa hadis menyebutkan tentang wudhu ini ada, kalau tidak salah, sekitar 10 atau 12 sunnah yang untuk menyempurnakan wudhu. Yang pertama, wudhu itu akan sempurna jika diawali dengan membaca basmalah. Jadi sambil mencuci tangan ini diawali dengan basmalah, dan di dalamnya ada niat nawaitu wudu'a li rabbil hadasi asghari lillahi ta'ala. Bagi yang melafazkan silahkan, bagi yang tidak, di dalam hati itu aku niat untuk berwudu, untuk membersihkan hadas kecil. Jadi membersihkan hadas kecil bukan hadas besar, Pak. Kalau mandi junub itu hadas besar, hadas kecil. Di dalam hatinya boleh, dilafazkan juga boleh. Bagi yang berpaham untuk dilafazkan monggo, bagi yang di dalam hati, karena hati niat itu di dalam hati. Innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Jadi membasuh tangan itu termasuk sunnah sebelum. Kemudian yang kedua itu siwak. Apa itu siwak? Ya, sikat gigi lah modelnya. Tapi itu agak berbeda ya, karena siwak itu harus pakai kayu itu, kayu siwak. Jadi itu kalau di Mekah itu kan dijual itu segini-segini itu dipotong-potong, kemudian diikat. Nah, kita ambil satu, nah itu untuk membersihkan. Nah, itu sudah diteliti secara kesehatan, ternyata banyak manfaatnya. Untuk di samping membersihkan, itu juga bisa memperkuat gigi itu sendiri. Jadi itu sangat bermanfaat. Mungkin ya kalau di sini nggak ada ya, kalau harus mengubah dan tidak terbiasa kita. Padahal itu sunnah, itu siwak. Itu kalau di sana sebenarnya rumput ya, rumput yang tumbuh ya kira-kira tingginya 1/2 meter gitu, dan dipotong, dikeringkan, dibersihkan, dikeringkan, terus dijual kalau di Mekah. Dijual itu namanya kayu apa itu? Kayu siwak. Bukan, ada namanya itu. Jadi bahasa sananya itu kayu arak, itu namanya itu kayu arak. Dari kayu arak itu kalau sudah dipotong-potong dipakai itu menjadi siwak. Siwak itu sebenarnya membersihkan itu siwaknya itu, tapi lebih dikenal gitu ya, kayak kita minum air ini. Pasti orang Indonesia punya aqua, Pak. Walaupun mereknya beda-beda, tapi mesti aku minum aqua aja, padahal ini apa dia dari yang lain. Siwak itu membersihkan. Nah, kayu arak namanya itu, kayu arak. Nah, di sini nggak ada. Nah, kita ganti kalau kita sebelum wudhu, sebelum ini ya
marilah kita sikat gigi lah supaya tidak ada sisa-sisa makanan yang berselit. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu namanya kita suruh mensuci atau membasuh itu melebihi dari apa yang ditetapkan di dalam ayat itu. Lalu membasuh muka setelah rata semua, maka bagi yang memelihara jenggot, nah ini yang jenggot-jenggot itu disilang-silang, itu sunnah menyilang-silang air pada jenggot. Cuma kalau Rasulullah jenggotnya dipotong Pak, tidak dibiarkan sepanjang itu, karena memang ada nanti dalam bab bersuci itu ada tentang bagaimana memotong jenggot, mencukur kumis gitu ya, dihaluskan, kemudian kalau berwudu itu disilang-silang, itu termasuk sunnah dalam menyempurnakan wudu bagi yang memelihara jenggot gitu ya. Terus apalagi sunnah yang diberikan oleh Allah itu, oleh Rasulullah itu, janganlah boros di dalam penggunaan air. Jadi supaya kita hemat juga, ternyata apalagi kalau seperti di Arab itu kan susah air itu kan, termasuk yang agak mahal lah, agak langka. Nah itu termasuk sunnah. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung, yang seperti pernah saya sampaikan. Jadi setelah berkumur termasuk di dalamnya sunnah. Kemudian memasukkan ke dalam hidung 3 kali itu juga sunnah supaya sampai bersih. Jadi, itu sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian tadi menyilang jenggot sudah, kemudian tayamun, bukan tayamum ya. Ini kalau yang biasa ngaji di pesantren agak lama, bahasa ini agak bahasa sudah. Tapi kalau yang ini belum, biasanya jarang dengar. Jadi tayamun itu mendahulukan yang kanan. Kalau tayamum itu kan pengganti wudu. Tapi kalau tayamun, jadi nah itulah bacaan Al-Quran itu, bacaan bahasa Arab itu sama dengan ya bahasa-bahasa lain di dunia ini. Salah ucap, salah makna. Seperti saya kadang-kadang mendengar agak repot juga ini di masjid-masjid musola. Alhamdulillah, bukan ha tapi ha kecil, ha yang ringan Pak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau alhamdulillah maka mampuslah Allah. Itu kan jauh sekali. Artinya makanya belajar membaca Al-Quran itu harus pakai guru kalau saya. Kalau hanya membaca tulisan latin, kemudian kita menghafal tanpa pakai guru, itu banyak tidak pas ucapan itu. Lebih baik pakai guru. Pokoknya kita datanglah atau kemana ya belajar. Nah itu makanya masih itu penting, masih ya anak-anak itu harus dilatih betul ucapan mahrujnya itu beda betul Pak. Itulah bacaan bahasa Arab itu memang banyak yang bahasa di dunia pun di mana-mana juga makna juga beda, apalagi beda bahasa. Kalau kita ke Sunda bilang atos berarti selesai loh, atos sudah selesai. Tapi kalau ke Jawa, situ ke Jawa Tengah, atos waduh keras itu. Sama bahasa Arab juga banyak yang kalau kita salah.
Masih ada muadzin yang saya dengar, asyhadu an la ilaha illallah, gimana? Kok jadi idhar? Padahal di situ itu kan saya gitu ya, itu beda makna lagi itu kalau gitu. Sering saya ulang-ulang di sini gitu ya. Hayya 'alas sholat. Hayya 'alas sholat beda Pak, hayya 'alas sholat dan hayya 'alas sholat. Karena jamak dan mufrad itu beda. Inilah kita mau berikan sholat yang sudah jelas, sudah sholat yang ini, bukan sholat yang lain gitu. Makanya hayya 'alas sholat itu ada bentuknya tak marbutoh, bukan tak terbuka. Coba Anda baca nanti itu pasang itu ya, main ya, tulis itu menunjukkan bahwa memang ucapan dan makna itu sangat penting. Memang kita tidak mudah karena kita bukan orang Arab ya, tapi hebatnya orang Indonesia itu walaupun bukan orang Arab, kalau lomba MTQ itu selalu juara internasional itu. Artinya bacaan kita itu bisa belajar untuk yang pas gitu. Ini sekarang yang barusan pulang dari Maroko itu juara internasional itu perempuan itu siapa itu? Iya, jadi menggambarkan bahwa orang Indonesia juga bisa dilatih untuk membaca Al-Quran secara memang tidak mudah karena itu harus dilatih. Tapi bisa, insya Allah kita bisa itu. Nah begitu juga bagi kita ya, karena bacaan kita ini kadang-kadang masih ada salah atau keliruan, tapi tidak usah kita menyalahkan atau ya udahlah, pokoknya insya Allah kalau itu niatnya bersih dalam ibadah, Allah akan menerima dan Allah Maha Tahu. Jadi gambaran kecilnya itu seperti kita punya anak kecil yang lagi belajar bicara. Insya Allah kita kan nangkap itu walaupun ya ucapannya belum pas gitu ya. Allah Maha Tahu. Oh ini maksudnya yang dimaksud ini bukan yang itu kan itu. Jadi oleh karena itu nggak usah ragu. Wah bacaan saya masih salah Pak, saya nggak usah sholat. Udah tambah parah itu kalau ya sebisanya pokoknya misalnya seperti itu ya. Dan logat orang Jawa ya dengan orang Arab beda, orang Sunda dengan orang Jawa juga beda. Ucapan itu jadi ya betul. Kalau fungsi fa itu kalau orang Jakarta, orang Sunda pak ya, dari pahala, padahal pahala kan, tapi ucapannya memang agak susah itu untuk merubah itu pahala. Tapi nggak apa-apa, itu nantinya seperti itu. Insya Allah yang penting dalam ibadah itu kan niatnya kita niat tulus, niat yang ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah. Ibadah itu harus diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Bukan, nggak usah Pak diniatin untuk cari pahala, cari ini, pokoknya mendapat ridha Allah. Kalau insya Allah dapat ridha Allah, pahala urusannya Allah yang antara mau dikasih berapa saja, semakin banyak ya alhamdulillah. Tapi ridha itu sangat penting karena banyak informasi yang kita terima di dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu. Kita masuk surga itu bukan karena amal kita itu sebenarnya, itu karena mendapat ridha Allah. Kalau Allah ridha, walillahi 'alan nas, apa itu dia? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in kuntum ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi Allah itu ya mau berhukum, mau mengampuni, mau apa itu kita prerogatif Allah. Tapi kita berusaha
berusaha untuk supaya mendapat maghfirah, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Itu aja dapat ridhonya, sehingga insya Allah kita kategori orang-orang ahli jannah. Selanjutnya di dalam kitab fikih sunnah ini disebutkan juga berdoa setelah selesai wudu. Apa doanya setelah selesai wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina dan minat mutat-tahirin. Jadi ditutup dengan doa. Itu kesempurnaan daripada wudu. Jadi bab wudu saja itu kalau di dalam ilmu fikih itu mereka panjang banget ya. Karena apa? Mengapa harus diuraikan seperti ini? Karena itu harus dijalankan supaya waktu menjalankan itu tahu, oh ini hukumnya sunnah, oh ini hukumnya fardu, oh ini hukumnya menjadi rukun, oh ini menjadi syarat. Itu sangat detail sekali kalau di dalam ilmu fikih. Jadi untuk bisa membedakan, sebab kalau sunnah itu tidak dijalankan, maka akan mengurangi nilai. Mengurangi nilai supaya nilainya kita selalu plus atau selalu istilahnya memenuhi syarat, maka sunnah-sunnah itu kita jalankan. Setelah itu berdoa apa sunnah yang berikutnya? Yaitu sholat 2 rakaat. Apa itu namanya sholat? Lisrubil wudu. Jadi supaya wudu kita itu menjadi sempurna, maka ditambah sholat bisa di rumah. Setelah berwudu, setelah ini kan, sudah berdoa, sudah apa, nah kemudian kita sempurnakan dengan sholat 2 rakaat. Dan niatnya sholat sunnah disuruh wudu supaya sempurna wudu kita. Nah setelah itu kita harus berangkat menuju ke masjid setiap waktu sholat. Jika sudah seperti itu, maka itu termasuk jihad. Rasulullah sampai 3 kali menyebut jihad. Memang berat ya, kok ya, apalagi sudah sepuh-sepuh mau jalan saja sudah rasanya sampai pakai motor setiap hari Pak Haji karena supaya ringan datang ke masjid. Pada jalan kaki juga bisa ya, tapi ya itulah mau berat. Apalagi yang agak jauh, dekat saja itu. Ya ini di dalam syarah hadis itu termasuk juga. Artinya apa? Jika kita dalam perjalanan atau dalam melaksanakan ibadah itu dipanggil oleh Allah, maka kita kategori mati kita itu mati syahid. Dan kategori mati syahid, nilai-nilai ubudiyah kita itu sampai disamakan seperti itu. Karena beratnya itu tiap hari, bukan karena beratnya itu, karena harus sepanjang seusia sampai akhir hayat itu. Inilah kemudian Rasulullah di tempat yang lain menyebutkan itulah nanti yang akan tanda yang akan bisa saya kenali sebagai umatku. Jadi di akhirat itu nanti akan ada tanda yang sangat berbeda dengan yang lain, yaitu karena wudu. Bahkan digambarkan di dalam hadis itu seperti kuda putih yang berada di tengah-tengah kuda-kuda hitam. Rasulullah akan mengenali umatnya itu seperti itu. Jadi akan melihat, oh itu umatku, karena yang berwudu itu diumpamakan seperti kuda putih yang berada di tengah-tengah kuda hitam. Nah, kita mudah-mudahan termasuk.
ini bab wudhu, menyempurnakan wudhu. Nah kemudian sunnah-sunnah yang lain yang kemudian sudah biasa kita lakukan, tapi kita tidak paham kadang-kadang itu, tidak paham. Seperti kita mencuci tangan, mencuci kaki, itu kan kita gosok, bukan sekedar dituangin air ya, jadi harus dibersihkan di sela-sela jari. Ini termasuk sunnah yang disunahkan. Nah, kita harus paham itu bahwa itu ada sunnahnya, disunahkan untuk membersihkan seperti itu. Termasuk kita mengusap, kalau kita pakaiannya kayak siapa itu yang di istana itu, Ngabalin itu kan pakai ya itu boleh tidak dibuka, pokoknya sangat repot untuk boleh disisir, kemudian itu harus diusapkan itu kalau udah sunnah. Ya pakaian seperti itu boleh, selain usap rambut yang kelihatan, tapi akan lebih sempurnanya lagi jika kita di dalam mengusap kepala itu, jadi setelah ini basah kita turunkan ke belakang, jadi mungkin praktek lebih mudahnya gini, jadi air turunkan ke belakang, langsung kita tarik ke depan lagi. Nah itu juga sunnahnya seperti itu, jadi bukan ya sah, kalau sahnya sah, jadi cipit-cipit juga sah, tapi ini akan menjadi sunnah lagi. Kalau dia pakai yang seperti itu, ini harus diusap. Jadi hal-hal yang menjadi sempurna wudhu kita menjadi sempurna. Jangan sampai ya kita sudah menjalankan tapi tidak ngerti. Nah karena ngaji sekarang udah tahu, oh ternyata itu sunnah. Nah, wajibnya yang 6 itu, wajibnya itu niat, membasuh muka, kedua tangan, mengusap rambut kepala, mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Yang ke-6 itu tertib. Tertib itu artinya berurut, tidak boleh tidak berurut. Pokoknya saya mau kaki dulu, baru nanti terakhir cuci muka. Kalau wudhu harus berurutan. Mengapa harus berurutan? Ya itulah tertibnya wudhu. Sama dengan sholat sudah ada tertibnya. Sholat harus diawali takbir dan diakhiri dengan salam. Tidak sholat terus rukuk dulu atau sujud dulu, sama itu. Semua ibadah itu ada rukunnya. Orang haji juga begitu. Bagi haji tamattu ya harus umroh dulu. Selesai umroh, nunggu waktu, baru nanti diawali dengan wukuf. Sudah wukuf, mampir di Mina, kemudian di Muzdalifah, kemudian menuju Mina lewat Jumroh, kemudian gunting rambut. Urutannya seperti itu. Kalau tidak urut seperti itu ya menjadi tidak sah nanti. Makanya harus belajar. Saya sarankan jamaah yang mau berangkat haji, berangkat umroh, kuasai dulu ilmunya itu supaya tidak rugi jauh-jauh sana bayar mahal, tapi rukun syarat dan rukunnya dilewati. Ibadah itu paling mahal kan. Jadi jangan sampai itu kelewat, karena banyak jamaah yang datang ke sana itu sebenarnya hampir tidak menguasai manasik itu, sehingga ya ikut-ikut begitu lepas dari rombongan udah bingung apalagi yang mau saya lakukan. Sayang ya, karena tawaf harus 7 kali
dia baru 5 kali udah lepas dari rombongannya, dia keluar mencari temannya pada baru 5 kali gitu. Nah itu jadi tidak sah, tentu tidak mabrur, itu menjadi haji mabrur. Nah ini yang saya, begitu juga sholat. Kalau wudhu kita tidak sempurna, tentu sholat kita menjadi tidak sah. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Jadi karena wudhu itu menjadi syarat sahnya sholat, maka wudhu harus sempurna. Saya masih ingat waktu mengetes calon dosen di salah satu perguruan tinggi, saya tanya calon dosen usul fikih. Nah ini capdos, saya tanya hukumnya wudhu itu apa? Bingung banget. Hukumnya wudhu itu sunnah, wajib, atau coba. Kalau secara usul fikih itu tidak gampang untuk membacanya. Saya wudhu ini wajib apa sunnah? Kira-kira itu kan tidak gampang. Jadi segala sesuatu yang menjadi syarat sahnya suatu kewajiban, maka syarat itu hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau syarat itu tidak menjadi sahnya suatu kewajiban, maka hukumnya sunnah atau mubah. Jadi tergantung dari nah, seperti kita berwudu mau untuk sholat itu wajib enggak? Wajib. Kita mau sholat subuh wajib. Maka berwudunya ini menjadi syarat sahnya sholat subuh, maka hukumnya menjadi wajib. Nah itu ternyata dari sekian puluh calon dosen ini pemahaman usul fikihnya tidak matang ini kalau begini, jadi jawabnya tidak jelas. Nah ini karena memang di dalam, ya kalau kita hanya membaca, mendengar ceramah-ceramah kan tidak sampai hal yang seperti itu. Cara kita itu mendengar ilmu yang detail seperti itu. Nah inilah gunanya kita ngaji itu untuk memperdalam. Saya kira itu, kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Pak Mahir supaya hidup, ya monggo silakan kita. Kalau aku bisa jawab sekarang, saya jawab sekarang. Kalau nggak bisa ya nanti saya bukakan kitabnya lagi. Monggo silakan. Ya, kepada bapak-bapak yang mau bertanya mengenai tadi bersuci atau taharah, terus silakan Pak, cara wudhu atau bab lain juga boleh, atau yang lain di luar tema pagi ini ya silakan aja. Ya mau bapak, masih. Hal-hal yang membatalkan wudhu apa saja Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Memang ini sudah saya siapkan. Jadi bahan pembahasan tentang wudhu itu setelah sunnah, tentang wudhu, nanti pada hal-hal yang membatalkan wudhu, dan itu akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Tapi secara garis besar bisa kita lihat bahwa wudhu itu batal karena orang itu mengeluarkan sesuatu dari lubang dubur maupun kubur. Jadi baik pipis maupun buang air besar, itu salah satunya yang membatalkan. Yang kedua, orang yang tidur. Nah ini menjadi perdebatan para ulama. Kalau tidurnya sambil duduk batal enggak? Banyak kita khotbah, cuma ya yang paling asik tidur itu ya. Saya biasanya ya ada kantornya gitu loh, ada kantornya itu kalau sudah khotbah itu. Nah apa itu batal atau tidak? Nah kalau Imam Syafi'i itu
Jika tidurnya itu sambil duduk dan tidak bergerak, tidak berubah, itu hampir semua 4 mazhab itu tidak batal. Tapi kalau Imam Syafi'i termasuk asal sudah tidak ingat, lupa semua, tidak mendengar apa yang diucapkan khotib, batal. Tuh, ya. Makanya kadang-kadang seperti itu. Nah, sambil duduk itu ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau tidurnya terlentang, semuanya berbalik, ya, lulus ya, pasti harus bunyi itu. Karena itu. Kemudian itu jabatan berikutnya masalah sentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Aula mastunisya, jadi apakah itu bergesek atau pokoknya sengaja menyentuh laki-laki perempuan yang bukan muhrim, itu termasuk batal. Nah, ini ada cerita yang sungguh terjadi. Suami istri di rumah, yang satu pahamnya bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Nah, yang laki, itu batal disentuh oleh istrinya. Diledeklah sama istri. Setiap habis wudu, disoleklah itu suaminya itu. Wudu lagi, sholat. Akhirnya nggak ke masjid, Pak. Karena wudu terus wudu. Dan itu diceritakan itu dalam kuliah, memang betul-betul terjadi. Nah, ini perbedaan, Pak. Dan saya punya pengalaman juga pribadi. Pada waktu mau berangkat dari situ, saya kan pernah bawa beberapa kiai lah dari Indonesia ini, tokoh-tokoh katanya masih di Pondok Gede. Gimana kalau persentuhan laki perempuan itu batal nggak pakai ini? Nanti jangan sampai salah kita paham. Batal wajib, batal ya, pakai cara. Begitu sampai Mekah, dia tawaf, istrinya megang, orang lain yang megang, kok nggak butuh Pak Kiai? Gimana itu? Iya ya, oh iya ya, nggak mungkin Pak. Pada waktu tawaf, pada waktu itu bukan mesti istri kita, orang lain bermegang, sengaja atau tidak sengaja. Kadang-kadang itu kita perlindungan perempuan itu perlu desak-desak itu udah gitu. Megang padahal kita kan nggak pakai baju, Pak. Kita terbuka pasti kena. Oh, perempuan juga nggak boleh ditutup ini ya, tangannya, mukanya juga. Jadi mestinya, dan terus kalau batal, ya tawaf kita tidak sah. Jadi inilah paham-paham yang semacam itu menjadi perdebatan di Indonesia, tapi dalam praktek nanti bisa menjadi berbeda. Sama dengan baca Quran. Pada waktu di Indonesia, kalau nggak baca Quran itu harus sujud sahwi. Begitu sholat itu, kok nggak sujud sahwi? Ikutin imam, oh ya sudah. Jadi 40 hari nggak pakai, ya nggak usah pakai ya. Nggak usah terlalu diperdebatkan yang apa ya menjadi pertentangan. Itu kan jelas. Jadi Allah Mas'ulisah itu persentuhan laki perempuan itu kalau di dalam kitab fikihnya Imam Syafi'i itu rinci sekali. Kalau sentuhan itu tidak sengaja, tidak punya sir, itu tidak batal. Tetapi kalau sentuhannya itu ada sir, itu baru batal. Kan gitu. Terus kalau sama istri, batal nggak? Batal. Karena bukan muhrim, istri itu bukan muhrim kalau. Dan terus apa statusnya coba kalau istri? Muhrim kan? Artinya muhrim itu orang yang haram dinikahi gitu. Nah, sama iparnya sudah menjadi muhrim, kok apa istri tidak boleh? Tidak muhrim gimana? Misalnya Anda itu dengan ipar perempuan Anda itu sudah muhrim, karena Anda nggak boleh lo ngawin sebar-bar kakaknya dan adiknya dikawin itu. Nggak boleh, muhrim itu sudah.
nggak ada batal. Ya, bertua ya sudah boleh. Nah ini yang kadang-kadang kita salah. Wah, aku udah wudhu nggak mau. Ya, mantu sudah wudhu ya udah mantu sama. Ya kamu kalau bagi yang paham semua itu tidak boleh. Bagi yang paham itu batal, ya sudah lebih baik wudhu aja sudah terserah. Cuman ya resikonya nggak jadi ke masjid itu kalau punya istri yang seperti itu wudhu terus itu tidak boleh. Jadi ini bab khilafiyah ya masalah itu sebenarnya akan saya terangkan di episode yang akan datang karena ini sangat banyak yang khilafiyah. Kemudian mabuk, orang mabuk itu menjadi batal. Minumnya dia sudah haram. Udah mabuk itu termasuk membatalkan dan masih banyak hal lain yang nanti akan kita bahas. Itu Pak Ustaz ya. Nanti akan lebih detail bisa kita dalil-dalilnya juga insya Allah ada kalau kita buka. Kalau saya baca dalil semua ini bosan Bapak mesti tidur. Kita itu mendengarkan yang tidak ngerti artinya cuma tidur. Coba situ khotbah pakai bahasa Arab di sini tanpa bahasa Indonesia. Kira-kira berapa menit gitu aja sudah pasti pulas. Kalau di Jakarta Timur itu masih ada Pak ya. Dan itu di Klender sama Pak Junan ini kan ada ya di samping rumahnya itu masjidnya itu pakai bahasa Arab Pak. Khotbah itu bahasa Arab dari sejak awal. Alhamdulillah. Salatu. Pokoknya sampai tahun-tahun. Iya. Tahu-tahu amin. Wah itu kalau amin kan keras jadi terbangun gitu. Amin. Ada itu bahasa sekarang. Dan saya pernah disuruh khutbah di situ ya, bahasa Indonesia, bahasa Arab aja banyak juga. Malah gampang, cepat saya bikin konsepnya. Kalau bahasa Arab aja kan lebih sedikit kita nggak usah 3 menit juga udah kelar. Ada daerahnya karena di Arab nggak ada bahasa Indonesia, jadi khutbahnya itu. Terus itu karena paham bahwa khutbah itu mengganti sholat yang 2 rakaat dulu itu. Karena dipahami sebagai pengganti, maka sholat kan boleh bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Arab kan. Nah, makanya khutbahnya pun harus pakai bahasa Arab. Itu dari paham fikih Pak yang kayak gitu ya. Jadi dari paham fikih itu karena sholat Jumat itu hanya 2 rakaat, maka pengganti yang 2 rakaat ada khutbah. Karena khutbah sebagai pengganti sholat, maka nanti bab itu juga banyak khilafiyah termasuk sholat qobliyah Jumat ada enggak. Nah, nanti saya akan jelaskan itu bagaimana dasarnya, kenapa ada yang pakai, kenapa yang tidak. Bagi yang tidak ya nggak apa-apa, yang tidak. Tapi nanti akan kalau sudah kita bahas di dalam kitab itu jadi akan jelas. Jadi banyak hal lah kalau masih mau berdalam ya banyak. Karena ini satu bab aja bisa berapa pertemuan ini kita ini baru bab toharoh, belum nanti sunat-sunat toharoh, sunat-sunat toharoh, potong kuku, bagaimana itu? Bolehkah kita pelihara panjang-panjang? Nanti akan kita jelaskan. Belum lagi tentang pakaian. Boleh nggak kita isunya pakai pakaian batik kayak gitu untuk berjamaah? Ada Pak itu yang mana nggak boleh. Tapi Indonesia tetap ngirim jamaahnya pakai batik itu. Saya termasuk yang tidak setuju. Saya dulu yang setuju yang warna telur apa itu? Telur asin itu, warna telur asin itu polos kayak gitu. Itu jauh lebih aman menurut saya. Jadi cuma kalau batik, apalagi batiknya jelas gambar guru, gambar Allah,
ini rumah apa ya? Dan termasuk apa namanya ini kain sarung. Pokoknya kalau fikih itu sangat detail. Orang Turki, orang Arab itu nggak mau pakai sarung, nggak sah itu. Sholat mau pakai sarung, sholatnya itu ya mestinya pakai gamis kayak. Tapi kalau saya pakai sarung, kenapa pakai sarung Indonesia? Gitu. Ya, nanti kalau pakai sarung nggak sah, repot kita semua ganti sarung. Wah mau ganti sarung dulu, iya. Jadi kalau orang Turki pakai sarung itu berarti malas, artinya orang mau tidur. Makanya kalau orang Turki mesti pakai jas lah. Kalau sholat itu pakai jas rapi kayak orang mau ngadili pernikahan itu, cuma nggak pakai dasi aja kan. Nah, itu tapi kalau orang Arab ya pakai sarung itu India sebenarnya. India tampil ke sini sampai Indonesia itu dipengaruhi oleh budaya gitu. Jadi nanti banyak hal lah kalau di dalam fikih itu banyak. Dari sholat pakai sarung sana, enggak sah sholat pakai sarung. Batal orang bergerak-gerak. Orang bergerak kan gitu ya. Jadi boleh. Nah inilah makanya ayo kita kaji bareng-bareng. Dalam kitab ini 13 jilid Pak. Ini belum seperempat jilid pertamanya belum ada itu kita sudah berapa lagi. Jadi kalau nanti mau detail mau sampai ke sana ya monggo. Tapi kalau hanya sampai bab ibadah ya mungkin berapa kali pertemuan kita sudah bisa selesai. Tapi nanti kan ada bab lain dalam hidup itu banyak sekali, termasuk nikahan, perkawinan, itu bab IICS itu sangat penting katanya. Nanti bab nikahan itu ya oke, insya Allah akan kita bicarakan. Bab waris bisa kita bicarakan dan sebagainya. Ini jam berapa dan sekarang masih pas ya. Mungkin ada satu lagi yang mau tanya. Sementara oh ya boleh. Menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran apa harus dulu Pak Itu ya. Terima kasih benar itu. Jadi Al-Quran itu benda yang suci. Ya benar. Benda Al-Quran. Mushaf. Kan maksudnya memegang mushaf kan? Ya. Kalau Al-Quran sendiri itu sebenarnya bacaan. Jadi kalau kita ini Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Quran juga. Kita itu kalau itu namanya mushaf. Mushaf itu kitab Al-Quran. 30 juz. Itu atau yang dipotong-potong ada yang 1 juz itu tetap namanya Al-Quran. Karena itu kita harus bersyukur supaya ada nilai. Boleh nggak menentukan ada boleh? Dosa nggak? Menentukan. Situ mau pindah Quran situ ke sana, apa harus dulu gitu? Padahal harus mau dipakai. Ini boleh aja kalau soal. Tapi kalau kita sudah membaca, kita ingin membaca Al-Quran, itu diharuskan bersuci. Supaya ada nilai. Kalau tidak itu menjadi tidak ada nilai, kurang nilai. Tapi kita ini kan sebenarnya setiap saat membaca, walaupun di luar sholat kita itu baca, cuma kadang-kadang tidak lengkap. Subhanallah, Alhamdulillah, itu kan potongan-potongan ayat Al-Quran kan. Jadi kalau kita itu sudah, tapi kan tidak mau meneruskan Allahnya dulu. Jadi ya, jadi nilai Pak ya. Dari situ itu nilai sebenarnya, bukan masalah. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu wajib wudu dan sebagainya, ya itu sebenarnya sudah melebihkan daripada ketentuan.
Jadi ya tidak harus sebaiknya harus ya. Oke. Ada yang lain lagi? Masih ada, silakan Mas. Ada Pak, ini masalah di kampung saya ya. Masalah sholat Jumat. Saya kan udah selesai sholat Jumat. Itu ditanya udah sholat dulu. Oh, jadi Setelah selesai sholat Jumat, Sholat Jumat, terus sholat duhur lagi. Oh ya ada memang. iya, seperti tadi dibaca oleh Imam tadi ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, orang ngerti yang Al-Quran saja sudah in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu ya sholat Jumat itu sudah selesailah, itu seminggu sekali kita itu dari sholat Jumat nggak ada lagi sholat duhur. Karena dari imam kan pagi-pagi sudah membaca itu. Jadi diingatkan itu oleh imam. Dan tidak ada hukumnya duhur lagi ya. Jadi sudah cukup. Tidak ada. Jadi kalau kita sudah sholat Jumat, maka kewajiban kita sudah gugur untuk sholat duhur. Karena itu tadi di awal tadi saya mengganti sholat duhur itu 2 rakaatnya khutbah tadi itu kan gitu. Jadi kalau ada yang ngajarin seperti itu, saya tidak tahu sumber dalil. Kalau ini Al-Quran kan, Al-Quran ini sudah jelas banget tadi dibaca oleh pagi-pagi kita udah alhamdulillah. Saya senang bacaannya bagus dan jadi sholat itu kan dari Al-Quran itu rasanya. Apalagi kalau kita tahu maknanya ya sudah insyaallah. Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warhamni. Lengkap sudah apa yang kita minta itu. Tidak ada yang terlewat itu pada waktu kita duduk itu. Rabbi firli, Allah ampunilah aku. Kan itu mulainya dari situ. Warhamni, kasih sayangnya aku. Coba kalau kita mendapatkan sayang dari Allah itu terus apa lagi kita? Wajibul cukupilah aku. Cukupkan apa itu cukup? Cukup itu tidak mesti banyak loh. Ini yang sering orang salah pengertian itu. Jadi kalau cukup udah suka tidak cukup, padahal enggak. Bisa sedikit itu cukup Pak. Tidak mesti harus banyak. Ya. Kalau kita mau beli rokok punya uang 25.000, cukup nggak? Cukup. Dan yang dicukupin mau apa? Mau beli apa? 1,5 miliar, duitnya ada 5 miliar, cukup nggak? Cukup. Ya sudah. Kalau sudah dicukupi itu mau cari apa lagi? Jadi itulah makanya doanya itu wajib. Jadi cukupi. Bukan kita minta dikasih yang banyak, tidak harus kaya banyak. Cukupilah. Coba kalau kita dicukupi. Nah kalau orang Jawa, kalau nggak cukup, maka akhirnya dicukup. Tahu nggak cukup? Kalau orang Jawa tahu cukup itu kuburan kecil Pak. Jadi kalau orang itu nggak cukup, maka di akhirnya itu dikasih. Biar itu kalau orang Jawa itu banyak bersahabat. Akhirnya di dalam memberikan nama-nama itu penuh arti. Cukup bukan cukup aja sudah. Itu iya istilahnya seperti itu. Ini Bang Jam ini yang setiap hari itu mesti cukup ya Bang Jam. Pokoknya ada mau juga cukup udah tak bikinin cukup 1,5 kilometer kali 1 udah cukup. Itulah akhir kehidupan manusia di dunia itu sampai dicukup. Makanya jualnya kita baca buah dini tunjukilah, tunjuk. Kita itu tahu apa kehidupan itu, tidak tahu apa. Kalau tanpa ada petunjuk dari Allah itu tidak ada. Makanya kalau kita sudah dapat petunjuk, sudahlah jalankan. Sudah diajari cara wudhu begini, cara sholat begini. Ya usah nambah sholat Jumat ya sudah selesai itu nambah.
rajin. Yang ada tambahan itu puasa. Setelah habis sholat awal puasa Ramadan itu ada tambahan 6 hari di bulan Syawal. Dan itu tambahan itu baru itu ada sunahnya itu kalau sholat Jumat terus sudah selesai itu dari sholat apa lagi. Padahal ayat Al-Quran sudah. Oke, sudah. Sambil menunggu masih ada lagi Pak. Ada lagi Pak, sambil menunggu ini pengurus DMI Kecamatan Dolan. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema kita kali ini adalah kaitannya dengan berwudu, dan tadi satu hal yang menarik itu perjalanan menuju ke masjid. Ya, jadi untuk berwudu ini memang tadi kita sudah tahu ya, tapi kita juga melihat gitu ya, apa yang sudah kita tahu, terus apa yang kita lihat. Kalau ada yang memang belum sesuai gitu ya, ini kan ilmu ya, jadi kita ini sebetulnya punya kewajiban untuk memberitahu, terutama kalau saya lihat anak-anak kita ini sudah sudah belajar Al-Quran, sudah ngaji gitu ya. Tapi penting banget bahwa coba dimulai dari dia berwudu. Itu mulai bisa diberikan kepada anak-anak kita supaya nanti basic yang awal ini dia akan ingat terus sampai dia ke remaja dan dia ke tua. Itu wudu, apalagi sholatnya nanti juga akan dibahas. Terus perjalanan menuju ke masjid. Orang biasanya sekarang ini kalau perjalanan kemanapun pamer selfie, masukin TikTok, masukin Facebook, itu gampang. Tapi apa pernah kita melihat orang perjalanan ke masjid juga masuk ke situ? Enggak. Padahal kalau melihat pentingnya, ini lebih penting perjalanan ke masjid. Orang bisa ke mana ya? Bisa tempat-tempat yang jauh, biasanya dia selfie, dia pamer itu di media sosial. Tapi nggak ada tuh yang pamer di media sosial karena dia sedang menuju masjid. Padahal ini nilainya ya lebih penting. Ya, kecuali kalau yang di Mekah memang banyak tuh di TikTok, di Facebook semua banyak. Ya. Kan mungkin tadi apakah bacaan di sana cuma mabrur atau mabur gitu. Nah, itu kan bisa dilihat. Perjalanan menuju masjid itu tadi bagikan Rasulullah sampaikan bahwa sampai 3 kali bahwa itu seperti kayak jihad. Nah, Pak Haji, kalau kita sudah lakukan di masjid, apalagi kita ikut gitu ya, ikut bagaimana memakmurkan, bagaimana dengan kemampuan yang ada gitu ya, bisa dengan ilmunya, bisa dengan rezekinya, bisa dengan tenaganya atau pemikirannya. Nah, ikut membantu masjid ini supaya bisa menjadi lebih makmur, bisa menjadi lebih pokoknya lebih lah, lebih bersih, lebih nyaman, mungkin lebih wangi. Ini apa bedanya Pak Haji? Orang yang hanya berjalan ke masjid, ditambahkan lagi orang yang berjalan ke masjid tapi dia ikut memamerkan. Ini memang menjadi persoalan di umat Islam itu tentang datang ke masjid untuk sholat berjamaah di waktu. Kalau yang Jumat itu hampir mungkin kalau ada penelitian itu 90% lebih itu orang sholat Jumat datang ke masjid ya, atau
penyelenggaraan sholat Jumat di kantor-kantor, di masjid-masjid, bahkan di mall pun ada. Jadi itu kalau bisa seperti itu, alangkah indahnya 5 kali seperti itu. Saya pernah di Singapura itu sholat Jumat itu di mall, Pak. Kenapa kok ada untuk sholat Jumat di Elizabeth itu ada mall yang besar itu. Tapi di basement itu sudah lantai paling bawah lah gitu ya. Tapi kalau Jumat itu kosong. Iya. Dikosongin dari sholat Jumat. Itu karena orang sana pun juga umat Islam di sana kalau sholat Jumat datang ke masjid itu ya yang memang menjadi semangat tersendiri gitu. Tapi kalau sholat itu enggak, yang di tempat sholat itu susah. Jadi ya, termasuk di Indonesia ini mall itu ada, tapi paling di bawah kecil itu sholat nanti buat sholatnya. Mungkin ada 1-2 yang bagus gitu ya, tapi rata-rata ya bagus lah. Karena memang kesadaran kita untuk datang ke masjid sholat 5 waktu itu masih jauh. Lain dengan orang Arab, begitu ada semua tutup, nggak ada Pak yang kalau nggak paling nggak ditutup pakai kain. Kalau nggak ditutup semua berangkat untuk sholat berjamaah. Apakah itu bisa masuk dalam masjid, apa hanya sampai halaman masjid, atau sampai jalan menuju ke masjid. Pokoknya pasti orang meninggalkan semua pekerjaannya itu dan dia menuju. Dan itulah Pak salah satu ciri khas negara yang sudah seperti itu. Padahal negara tangguh itu rakyatnya menjadi kaya-kaya gitu, menjadi makmur gitu loh. Karena itu ya salah satunya itu. Iya. Nah kalau kita sudah rajin kok masih miskin terus, kenapa Pak Haji kan? Gitu pertanyaannya. Ya itu tadi, makanya di dalam hadis disebutkan Anda tetap dalam keadaan sabar dalam menghadapi segala cobaan itu. Datang ke masjid dalam keadaan seperti itu kan Pak Dewan. Lagi ada persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, tapi saya tetap datang ke masjid. Itu jihad Pak seperti itu. Biasanya orang kalau sudah seperti itu malas di rumah aja. Karena banyak persoalan dalam kehidupan itu pasti semua orang pasti ada banyak persoalan sehingga malas datang ke masjid. Tapi kalau Anda dalam kondisi seperti itu tetap datang ke masjid, itu jihad. Nilainya itu nilai jihad. Itu dalam hadis yang tadi kan saya bacakan. Dan seperti itu tadi, tentu orang yang memakmurkan akan punya nilai lebih, yang menggerakkan itu punya nilai lebih. Nilai lebih itulah yang kemudian Allah akan menggantikan Firdaus disebutkan. Makanya coba saya pernah sampaikan dulu, setiap ayat yang berkaitan dengan amanu wa amilus sholihat itu pasti kalau nggak diakhiri diawali dengan surga, jannah. Itu sudah merupakan pasangan gitu, rangkaian. Itu semua ayat yang terkait dengan masalah amanu wa amilus sholihat itu nanti kalau nggak ayat berikutnya atau ayat sebelumnya pasti bicara soal jannah. Contoh di yang terakhir ayat. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Dilanjutkan jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha khalidina fiha abada. Nah itu coba dalam ayat itu disebutkan seperti itu. Jadi kalau kita sudah ada iman kemudian beramal soleh, maka dicadangkan Anda masuk surga dan abadi di dalamnya, di dalam surga. Ayat-ayat itu pasti selalu berganti. Nah itu tadi tentu nilai lebihnya di situ. Jadi kita asrah itu dari Allah. Aku sudah berjuang, aku sudah berjihad. Mau alam, mau surga, mau neraka itu urusan Allah, prerogatif Allah untuk memberikan.
Tapi kita sudah berusaha. Kita ya. Ya, jadi memang pertanyaan ini saya sampaikan ini apa yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita bahas ini, bagaimana sih supaya kita bisa mengaplikasikan. Dan kita memang ingin mempunyai nilai tambah, ya bonus itu, nilai tambahan supaya kita ini ada peningkatan. Jadi seperti yang disampaikan pada waktu kemarin pemilihan ketua umum yang baru ya, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi ya, di dalam masjid ini. Sebenarnya kalau kita ini seperti kayak orang Madura ini, itu yang puasa kemarin itu luar biasa. Jadi setiap orang yang ikut sholat raweh datang ke masjid itu, dia dapat 50.000. Iya, ada Pak di salah satu masjid di Madura itu ada orang usaha kaya yang barang bekas tapi duitnya sudah nggak berseri. Itu sampai sholatnya itu sampai ke jalan Pak, masjidnya udah nggak mampu lagi karena ada uang 50.000. Coba kalau di sini kira-kira setiap sholat ada 50.000 aja gitu ya. Penuh nggak masjid ini? Pasti. Itu cuma sudah dipraktekkan. Iya, tapi cari orang Maduranya mana? Nah, itu soalnya saya pikir tadinya